Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan dengan NIM 10542110517, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan ini saya akan melakukan clinical skill lab 5, yaitu pemeriksaan atau resusitasi pada anak. Adapun alat dan bahannya di sini seperti ada ambu bag, ada juga oksigen, serta ada selang section, ada pipa orofaring, dan juga ada balon section, selang endotracheal, dan juga ada masker, ada handscoon dan juga masker sebagai pelindung diri, dan juga ada manikin bayi. Baik, sebelum saya akan melakukan pemeriksaan ini, saya akan mencuci tangan dan juga memakai handscoon. Baik, saya akan memakai masker dan juga memakai handscoon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ini, yaitu yang pertama saya akan manikin. Selanjutnya kita akan melakukan metode AVPU dan juga metode SAFE. Yang pertama AVPU itu dari A-nya, alert, kita lihat apakah bayi atau anak ini sadar. Terus selanjutnya verbal, yaitu kita periksa apakah ada respon atau tidak dengan cara menekan bagian tubuh bayi, apakah bayinya sadar atau ada respon. Jika tidak ada, kita pindah ke P, yaitu adalah pain-nya, respon for pain. Kita lihat apakah ada respon jika kita menekan bagian glabella, apakah ada respon, dan juga kuku bayi dan juga bagian sternum bayi, apakah ada respon. Dan selanjutnya kita pindah U atau unrespon. Jika kita lakukan tadi seperti pain-nya, respon for pain-nya, maka jika tidak ada respon, maka ada unrespon. Terus selanjutnya kita pindah jika terdapat unrespon, maka kita pindah ke metode selanjutnya yaitu adalah metode SAFE, atau yang pertama adalah dari S-nya kita minta tolong kepada orang yang terdekat atau call center dari ambulans atau instalasi gawat darurat. Terus selanjutnya kita pindah ke A, yaitu kita lihat atau kita tangani dengan hati-hati apakah ada pakaian yang menjerat bagian leher bayi atau tidak. Terus selanjutnya kita pindah ke F. Di sini F kita lihat atau kita jaga bayi pasien ini untuk di tempat yang tidak berbahaya. Terus selanjutnya kita pindah ke E atau evaluasi. Kita evaluasi dari RW-nya. Terus selanjutnya kita pindah ke metode selanjutnya adalah metode chin. Kita posisikan pasien seperti begini. Terus selanjutnya kita lakukan metode chin lift atau head pin. Itu dengan 3 jari kita menekan bagian dagu bayi dan tangan kiri saya menekan bagian kepala bayi. Terus kita angkat. Terus kita periksa atau kita lihat dengan 3 metode, yaitu adalah look, listen, dan feel. Look ini kita lihat apakah ada yang menyumbat bagian mulut bayi. Terus selanjutnya kita feel, kita rasakan suara pernapasan bayi. Dan juga listen,
kita lihat, dengar atau mendengar suara dari pernapasan bayi atau pernapasan anak. Nah, setelah jika terdapat suara gargling, kita bersihkan dengan balansan ini. Kita bersihkan dan pastikan lendir yang ada dalam mulut bayi sudah terambil semua dengan balansan ini. Selanjutnya, jika cairannya lebih dalam, bisa kita lakukan dengan pipa atau selang seksen ini. Terus selanjutnya kita selanjutnya kita lakukan jika nafasnya belum didapatkan, maka selanjutnya kita akan lakukan bantuan oksigen. Di sini bantuan oksigen bisa dilakukan dua, yaitu mouth to mouth dan juga menggunakan alat bantu oksigen ini. Dan jika ada alat bantu oksigen, kita lakukan seperti ini, yaitu sama seperti biasanya pada resusitasi pada bayi atau neonatus. Tangan membentuk C dan 3 jari kita menyentuh bagian mandibula bayi. Terus selanjutnya letakkan masker di bagian mulut masker ambubek ini menutupi mulut, hidung dan dagu bayi. Selanjutnya frekuensi penekanan ini dilakukan 1 kali per 3 detik. Dan selang ini dan sudah disambungkan dengan bantuan oksigen. Penekanan, terus kita lakukan penekanan ini. Terus selanjutnya, jika pernapasan masih tidak didapatkan, kita lakukan pemeriksaan nadi. Kita periksa di sini. Jika umur di bawah dari 1 tahun, kita periksa di bagian arteri brachialis dan femoralisnya. Tapi jika dia lebih dari 1 tahun, kita lakukan bagian arteri karotisnya. Terus selanjutnya kita pindah. Jika nadinya didapatkan lebih dari 60 kali per menit, maka kita lakukan atau kurang dari 60 kali per menit dan kita lakukan CPR. Jadi dilakukan CPR ini dibantu dengan ambubek seperti tadi. Nah, di CPR ini kita lakukan tergantung dari umur bayi. Jika umur bayi masih umur 1 tahun, kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, kita lakukan penekanan dengan 2 jari, yaitu di bagian antara dari papila mamilare dan juga di bagian letak di bawah di sini. Terus kita lakukan penekanan dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Kita lakukan penekanan sebanyak 100 kali per menit. Dan juga pada umur bayi lebih dari 8 tahun, kita lakukan penekanan dengan menggunakan telapak jari. Seperti begini, kita lakukan penekanan sebanyak 100 kali per menit. Terus selanjutnya, jika pemeriksaan CPR telah selesai, maka jika didapatkan pasien anak sadar tapi terjadi penyumbatan pada pernapasannya, maka kita bisa lakukan dengan metode backflow. Nah, metode backflow di sini tergantung dari umur bayi cara melakukannya. Jika bayi umur di bawah dari 1 tahun, kita bisa lakukan seperti ini. Tangan kiri kita mengumpan bagian tubuh depan bayi, dan tangan kanan kita menekan secara hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya bisa juga dilakukan seperti ini jika umur bayi sudah bisa berdiri. Bisa kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga bisa kita lakukan dengan cara duduk. Baik, jika bayi sudah sadar, kita kembali jika bayi didapatkan sadar, maka kita kembali sterilkan atau bantu dagi dengan bantuan oksigen untuk membantu pernapasan bayi kembali jika didapatkan bayi sudah sadar. Baik, selanjutnya jika pemeriksaannya telah selesai, saya akan melepaskan handscoon steril dan membuang di tempat sampah steril dan melakukan cuci tangan kembali. Baik, pemeriksaan atau resusitasi pada anak telah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.